Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan gambar piktorial. Perkenalkan, nama saya Zaki Zulprianto dengan NIM 932023031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dwi Kusuma dengan NIM 932023-042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sarbin, NIM saya 932023-032. Perkenalkan, nama saya Andargus Prasetyo dengan NIM 932023-040. Proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial adalah salah satu jenis proyeksi yang digunakan pada gambar teknik. Fungsi proyeksi piktorial adalah untuk menggambarkan benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi. Hal ini diperlukan agar gambar dapat dengan mudah dibaca dan diinterpretasikan oleh pelaksana, sehingga benda yang dibuat sesuai dengan rencana. Proyeksi miring atau proyeksi obliku. Proyeksi miring atau yang dikenal dengan proyeksi obliku merupakan salah satu proyeksi piktorial yang membentuk sudut pada sumbu X dan sumbu Y sebesar 0 dan 45 derajat pada garis sumbu. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif merupakan salah satu proyeksi piktorial yang menggunakan titik-titik hilang untuk mendapatkan persepsi secara visual dengan cara membuat sebuah objek terlihat pada mata berdasarkan sifat spasial atau dimensi, serta posisi mata relatif terhadap objek. Fungsi proyeksi piktorial. Fungsi proyeksi piktorial pada gambar teknik adalah untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai benda yang memiliki 3 dimensi menjadi 2 dimensi pada suatu bidang, sehingga dalam proses penggambaran menjadi jelas dan tidak terjadi kesalahan menginterpretasikan. Jenis-jenis proyeksi piktorial. Proyeksi isometri merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis sumbu X dan sumbu Y sebesar 30 derajat. Proyeksi dimetri merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis sumbu X dan Y sebesar 7 dan 40 derajat. Proyeksi miring merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata atau benda 3 dimensi dengan proyeksi pada garis sumbu X dan sumbu Y sebesar 0 dan 45 derajat. Proyeksi perspektif merupakan salah satu jenis proyeksi piktorial yang menggambarkan benda nyata atau benda 3 dimensi dengan menggunakan garis-garis yang dipusatkan pada suatu titik sehingga didapatkan visual yang sangat baik. Oke, cara membuat proyeksi piktorial. Proyeksi isometri. Proyeksi isometri merupakan proyeksi piktorial yang membentuk sudut pada garis sumbu X dan Y sebesar 30 derajat pada garis sumbu Y. Proyeksi dimetri merupakan proyeksi dimetri yang membentuk sudut pada garis Y dan garis X dan Y sebesar 7 dan 40 derajat pada garis sumbu. Proyeksi miring atau yang dikenal proyeksi obliku merupakan salah satu proyeksi piktorial yang membentuk sudut pada sumbu X dan sumbu Y sebesar 0 sampai 45 derajat pada garis sumbu. Next. Fungsi huruf dan angka pada gambar teknik. Itu dalam gambar teknik dipergunakan menampilkan informasi judul project, nama instansi, besarnya ukuran, dan keterangan bagian gambar lainnya yang ditampilkan kolom pada etiket gambar. Berikut ini beberapa fungsi huruf dan angka gambar teknik dengan lebih luas, yaitu 1. Menunjukkan besaran dan satuan ukuran suatu benda kerja. Yang kedua, huruf dan angka gambar teknik berfungsi untuk menambah keterangan gambar seperti gambar potongan muka serta proyeksi. Yang ketiga tuh menambahkan catatan pada etiket gambar teknik. Kemudian ada syarat huruf dan angka gambar teknik. Syarat huruf dan angka gambar teknik dalam membuat tulisan huruf dan angka ada beberapa peraturan yang telah disepakati. Hal ini dimaksud agar setiap orang teknik bisa memahami maksud dan tujuan dari gambar tersebut.
Pertama, memiliki tipe sesuai tujuan gambar. Ukuran huruf dan angka mempunyai ketentuan menurut standar ISO yaitu tipe A dan tipe B. Kemudian tipe A tegak miring 75 derajat untuk huruf besar atau kapital. Tebal garis 1/14 H di mana H adalah tinggi huruf atau angka. H 14 mm, 10 mm, 7 mm dan 5 mm dan 3,5 mm. Sedangkan untuk huruf kecil tebal garis 1/14 H di mana H sama dengan 10 mm, 7 mm, 5 mm, 3,5 mm dan 2,5 mm. Tipe B tegak atau miring 75 derajat. Untuk huruf besar dan kapital tebal garisnya adalah 1/10 H di mana H tinggi huruf atau angka. H sama dengan 14 mm, 10 mm, 7 mm, 5 mm dan 3,5 mm. Sedangkan untuk huruf kecil tebal garis 1/10 H di mana H sama dengan 10 mm, 7 mm, 5 mm, 3,5 mm dan 2,5 mm. Antara tipe A dan tipe B, perbedaan yang mencolok adalah dari ketebalan garisnya. Yang kedua, ukuran huruf dan angka standar. Jelas dan seragam yang berarti tinggi dari huruf dan angka yang disajikan tidak boleh terlalu kecil, sebab akan menyebabkan akan sukar dibaca. Selain tidak boleh terlalu kecil, huruf yang digunakan dalam menggambar teknik juga perbandingan tinggi, tebal jarak di antara huruf dan angka, serta kata yang ada harus proporsional antara huruf dan angka sehingga akan seragam. Dengan begitu, itu semua ukuran, keterangan dan catatan hendaknya ditulis tangan dengan gaya yang terang, dapat dibaca dan dapat dibuat dengan cepat. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf dan angka dan huruf pada gambar teknik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan jelas dan seragam. Huruf dan angka gambar teknik harus jelas atau dapat dibaca, dapat dibuat secara tepat, serta memiliki gaya yang tegas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan huruf dan angka gambar teknik, yaitu sesuai dengan standar yang ada. Standar yang digunakan pada penggunaan huruf dan angka gambar teknik adalah sesuai dengan ISO 3098/1974. Cara membuat huruf dan angka gambar teknik harus mengikuti standar yang ada. Pembuatan huruf dan angka gambar teknik disesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan. Artinya, dalam pembuatan huruf dan angka gambar teknik harus proporsional, mulai dari ukuran, tinggi, ketebalan, dan jarak antar huruf. Itulah alasan fungsi huruf dan angka pada gambar teknik dan syarat membuat huruf dan angka gambar teknik. Dalam gambar teknik, huruf dan angka merupakan salah satu hal yang cukup penting. Huruf dan angka pada gambar teknik memberikan berbagai informasi yang akan bermanfaat bagi pembacanya. Ya, jadi sekian dari presentasi kami. Bila ada yang suka tolong diungkapkan, dan bila tidak ada yang suka tolong diikhlaskan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.